Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Pahlawanku Kebanggaanku. Rabu 3 November 2021 oleh tim guru kelas 4 MI Darussalam Surabaya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur. Peta pikiran atau mind mapping, Pangeran Antasari, pahlawan dari kota Banjar, sifat cahaya, cahaya dapat dipantulkan, mengenal loop atau kaca pembesar, drama dalam musik, makna sila kelima Pancasila, serta kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Materi yang pertama adalah Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin merupakan raja dari kerajaan Islam Gowatalo yang terkenal di Makassar, Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur oleh Belanda karena kegigihannya dalam melawan Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai raja yang arif dan bijaksana. Di bawah kekuasaannya, Gowa menjadi kerajaan besar di wilayah timur Indonesia yang menguasai perdagangan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang peta pikiran atau mind mapping. Peta pikiran atau mind mapping merupakan metode belajar yang dirancang dengan cara memetakan informasi dalam bentuk grafis. Peta pikiran atau mind mapping dapat dipetakan menggunakan garis percabangan, gambar, maupun kata kunci yang saling berkaitan dengan ide utamanya. Manfaat peta pikiran atau mind mapping adalah untuk melatih diri, memahami berbagai informasi penting, meningkatkan ketelitian dalam menyusun informasi, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu, dan lain-lain. Berikut adalah contoh mind mapping Sultan Hasanuddin. Selanjutnya, kita akan belajar tentang Pangeran Antasari, pahlawan dari kota Banjar. Pangeran Antasari merupakan salah satu pahlawan nasional yang lahir pada tahun 1077 di daerah Banjar, Kalimantan Selatan. Setelah Sultan Hidayatullah diasingkan ke Cianjur, maka perjuangan selanjutnya untuk mengusir Belanda diteruskan oleh Pangeran Antasari. Pada saat itu, gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul dinobatkan kepada Pangeran Antasari yang berarti seorang pemimpin pemerintah, seorang panglima perang, dan juga pemuka agama. Selanjutnya, kita akan belajar sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita karena adanya pantulan cahaya dari benda menuju ke mata. Cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan jika mengenai permukaan benda. Pemantulan yang terjadi dapat berupa pemantulan baur dan juga pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata. Contoh aspal, tembok, batang kayu, dan lainnya. Sedangkan pemantulan teratur terjadi apabila cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata. Contohnya cermin datar atau permukaan air yang tenang. Selanjutnya, kita akan belajar mengenal loop atau kaca pembesar. Berikut adalah loop atau kaca pembesar. Loop disebut juga dengan kaca pembesar atau suryakanta. Loop menggunakan lensa cembung. Loop digunakan untuk melihat benda-benda yang berukuran kecil sehingga tampak besar. Loop terdiri dari beberapa bagian, yaitu tangkai loop, skrup penghubung, kepala atau bingkai loop, dan lensa cembung loop. Selanjutnya, kita akan belajar birama dalam musik. Birama merupakan salah satu unsur seni musik berupa ketukan atau ayunan berulang-ulang. Birama biasanya ditulis dalam bentuk pecahan, 2/3, 2/4, 3/4, dan seterusnya. Angka pecahan tersebut menunjukkan nilai nada dalam satu ketukan. Sekarang kita akan belajar makna sila kelima Pancasila. Berikut adalah lambang sila kelima Pancasila. Bunyi sila kelima Pancasila adalah tak
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Makna sila kelima Pancasila. Yang pertama adalah sesama manusia harus diperlakukan secara adil. Adil tidak berarti harus sama. Dan yang ketiga adalah mau bekerja keras. Materi yang terakhir adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai, merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Lok Semawe, tepatnya di Sungai Pasai atau Kabupaten Aceh Utara. Yang kedua adalah Kerajaan Aceh, terletak di tepi Selat Malaka yang beribu kota di Kutaraja atau sekarang Banda Aceh. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-16. Tokoh sejarah yang terkenal adalah Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya ada Kerajaan Demak, merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Terletak di pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di daerah Bintoro dekat muara Sungai Demak. Lalu ada Kerajaan Banten. Letaknya ada di Provinsi Banten, ujung barat Pulau Jawa. Kemudian ada Kerajaan Ternate dan Tidore, yang terletak di Kepulauan Maluku Utara. Lalu ada Kerajaan Goa Talo, yang merupakan kerajaan kembar yang terletak di Sulawesi Selatan. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Apakah anak-anak sudah paham? Jika sudah paham, Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Tetap semangat belajar bersama tim guru kelas 4 MI Darussalam Surabaya. Jangan lupa anak-anak tetap kalian stay at home, tetap study from home. Jangan lupa patuhi prokes 5M. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 cerdas berprestasi.